Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renita Nurhalis Fitriani, salah satu mahasiswi Universitas Nurul Huda Oku Timur dengan nomor induk mahasiswa 2184203012 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Fisika semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah mekanika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Toha Firdaus, MPD SI. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang gerak parabola. Apa itu gerak parabola? Yuk sama-sama kita pelajari ya. Gerak parabola. Gerak parabola ini adalah gerak dua dimensi, ya. Ada arah sumbu X, ada arah sumbu Y. Gimana gambar geraknya? Yuk sama-sama kita gambar. Jadi ini kita misalkan ada sebuah kelereng ya. Sebuah kelereng. Kita lempar vertikal ke atas dan ada sudut elevasinya. Ini ya. Sudut elevasinya kita misalkan theta ya. Maka benda ini akan mengalami gerak parabola. Ini ya gambarnya. Oke. Kenapa dinamakan gerak dua dimensi? Karena ada arah sumbu X dan juga ada arah sumbu Y ya. Dan ingat, ada titik istimewa di gerak parabola ini ya. Yang pertama di sini dinamakan apa? Tinggi maksimum. Kita simbolkan ini namanya Y max atau bisa juga H max. H max. Kemudian jarak mendatar maksimumnya ini di sini kita namakan apa? X max. Oke ya. Ini kita namakan apa? X max. Jarak maksimum. Jadi tujuan kita di sini mencari rumus titik tertinggi dan jarak maksimum yang bisa dicapai. Yang biasanya ini kadang ya sebagian guru kita hanya ngasih rumusnya tapi nggak diturunkan. Nah, jadi ini sangat-sangat penting bagi kita anak-anak fisika menurunkan rumus. Jadi rumus-rumus fisika itu jangan dihafal, pening. Banyak ratusan rumus ya. Nggak akan diingat, nggak akan bisa ingat gitu ya. Jadi emang dipahami, diturunkan ya. Sehingga kita akan ingat sendiri karena kita udah pernah nurunkannya. Ya, oke. Jadi gimana menurunkan rumus yang biasanya kalau teman-teman ingat apa rumusnya? Yuk, mencari tinggi maksimum. Yang mau kita buktikan biasanya ini yang mau kita carikan, yaitu Y max sama dengan apa? V 0 kuadrat. Nah, kemudian sin kuadrat theta per
2G ini dari mana? Hah? Apakah dari langit jatuh ke bumi? Tiba-tiba ada? Nggak mungkin. Nah, sebagai anak fisika harus tahu dari mana ini berasal. Dari mana rumus ini? Nah, rumus untuk mencari X max ini mau kita turunkan yaitu V0 kuadrat sin 2 theta per G. Kedua rumus ini dari mana? Kok tiba-tiba ada di buku fisika? Ini pokoknya rumus mencari titik tertinggi pada gerak parabola. Ini jarak maksimumnya. Nah, pakai. Nah, mungkin dari jin ya. Oke. Jadi, ini kita akan turunkan sama-sama ya. Dari memahami, menganalisis gambar ini. Oke, jadi kan ada sebuah kelereng, dia punya kecepatan awalnya V0 dan sudut elevasi theta, sudut yang dibentuk antara kecepatannya dengan sumbu horizontal theta. Jadi ini kan gerak 2 dimensi, jadi kita tinjau arah sumbu X. Jadi teman-teman semua, soal fisika itu tidak ada yang sulit ya, yang ada kompleks, maka kita pecah-pecah menjadi sederhana. Di fisika itu tidak ada yang sulit katanya, semuanya mudah kalau tahu caranya. Oke, nah makanya diporsilah belajar tahu caranya. Yuk, jadi pertama teman-teman semua, kita tinjau arah sumbu X. Jadi, gerak parabola ini adalah gabungan antara gerak horizontal, gerak vertikal. Ya. Gerak horizontalnya ini ya, yang arah sumbu X ini adalah GLBB. Yang arah sumbu Y ini ya, itu adalah GLBB. Arah sumbu X GLB, arah sumbu Y GLBB. Oke ya. Arah sumbu X. Oke. Jadi kan ini kecepatan besar vektor. Jadi bisa diuraikan. Jadi ke sini ada V0x. Ini ke arah sumbu Y, di sini ada V0y. Nah, V0x itu sama dengan apa, teman-teman? V0 cos theta ya. Ke sini V0y sama dengan V0 sin theta. Gitu ya. Jadi arah sumbu X dia GLB. Kenapa kok GLB? Karena tidak dipengaruhi gravitasi. Kan gravitasi arah sumbu Y, bukan ke sana. Jadi arah sumbu X GLB. Kita masukkan rumus GLB. Rumus GLB itu apa? Mencari jarak. X sama dengan apa? V X kali T. Kecepatannya kan tetap arah sumbu X. Nah, Vx-nya itu sama dengan V0x. Jadi teman-teman, kecepatan si kelereng ini bergerak arah sumbu X selalu tetap. Kan GLB. Mau di sini, misal di sini ya. Di sini nanti berapa kecepatannya bisa diberikan ya. V-nya berapa? Di sini bisa kita Vx, di sini Vy.
selalu sama. Vx-nya itu ya V0x. Gimana? Misal di sini. Di sini kan ada Vx. Di sini ada Vy. Vx-nya ya selalu V0x ya. Itu paham ya? GLB. Nah, jadi rumus X V0x itu ya Vx. Vx itu ya V0x. Jadi V0 cos theta dikali T. Persamaan 1 ini. Mencari jarak. Jadi teman-teman sudah paham berapa jarak si kelereng dalam waktu 2 sekon. Nah, ini rumusnya kan. Kalau diketahui kecepatan yang terus kita tinjau arah sumbu Y ya. Arah sumbunya kan geraknya vertikal. Ini gerakannya berarti apa? GLB ya. Yang vertikal ini namanya GLBB. Oke, pinter. Karena ada percepatannya, ada gravitasi ke bawah. Apa aja Kak yang dibutuhkan? Nah, yang pertama kita akan mencari kecepatannya. Kecepatan arah sumbu Y-nya. Pada saat sekian detik ini berapa? Rumus GLBB untuk mencari kecepatan sama dengan apa? Yaitu V0Y dikurang GT. Itu ya. Nah, ini rumus GLBB. Jadi VY sama dengan V0 sin, nah V0 nya kan V0 sin theta ini dikurang GT. Ini persamaan 2. Oke. Selanjutnya teman-teman, ini kita kasih simbol ya. Ini oke. Ini rumus-rumus penting yang nanti untuk kita turunkan. Yang kedua adalah mencari tinggi. Oke. Tinggi pada GLBB kan rumusnya apa? Y sama dengan apa? V0Y kali T dikurang setengah GT kuadrat. Iya kan? Ini. Nanti kita uraikan V0-nya. V0 ini diuraikan sin theta kali T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, ini persamaan 3. Oke, ya. Jadi, kita punya 3 persamaan nih. Kita lanjut ya. Jadi, tujuan kita apa sih sebenarnya? Tujuan kita mencari tinggi maksimum ini dulu, yang pertama. Ya. Jadi tujuan kita yang pertama adalah mencari tinggi maksimum. Simbolnya Y max. Nah, ini gimana cara mencari rumusnya? Di sini ya. Y max. Jadi, teman-teman, untuk mencari tinggi max itu manfaatkan nilai yang 0. Nah, ya, manfaatkan nilai yang 0. Dan kita perlu cari waktunya dulu. Jadi sebelum dapat tinggi maksimum, maka kita selanjutnya harus cari waktu mencapai tinggi maksimum.
itu mencapai Y max atau H max. Tinggal dipilih mau memakai Y max atau H max, ini sama saja. Nah, kita simbolkan apa? T max. T Y max. Oh ya, T Y max ya. Jadi ini kan tinggi ya. Berarti kita tinjau yang arah sumbu Y. Pakai yang mana kita? Nah, jadi tinggi maksimum apa yang nol? Manfaatkan titik-titik istimewa. Jadi teman-teman, di titik tertinggi VY-nya sama dengan berapa? VY-nya sama dengan 0. Vx-nya ya tetap ini, V0 cos theta. Jadi kita manfaatkan VY 0. Jadi kita mau cari ini dulu ya. Kita mau cari waktu. Nah, jadi kita gunakan persamaan 2. Kita gunakan persamaan 2. Gunakan persamaan 2. Persamaan 2 kan nih, ini. Nah, VY sama dengan V0 sin theta dikurang GT. Dimana kan kita mau mencari T Y max, maka VY sama dengan 0 ya. Masukkan 0 sama dengan V0 sin theta dikurang GT. Ini pindah ke kiri. GT sama dengan V0 sin theta. Maka T sama dengan V0 sin theta per G. Inilah dia rumus T-nya. Jadi T untuk mencapai Y max titik tinggi adalah V0 sin theta per G. Ini dia. Oke. Dapat. Pinter. Setelah dapat waktunya, maka kita pasti dapat tingginya. Dengan cara apa? Substitusi ke persamaan 3. Ini persamaan 4 ya. Nah, jadi teman-teman, untuk mencari tinggi maksimumnya Y max ya, tinggal substitusi. Jadi substitusi persamaan berapa? Substitusi persamaan 4. Persamaan 4 ke persamaan 3. Ya, kita tulis persamaan 3 itu kayak apa? Ini persamaannya. Y sama dengan V0 sin theta kali T dikurang setengah GT kuadrat ya. Kita substitusi, maka ini sudah Y max karena kita masukkan T max nanti. V0 sin theta kali berapa T-nya? V ini substitusikan. V0 sin theta per G dikurang setengah G. Berapa T-nya? V0. Langsung kita kuadrat saja ya. V0 kuadrat sin kuadrat theta per G. Maka Y max-nya V0 kali V0 di 0 kuadrat sin theta kali sin theta sin
kuadrat theta per G kurang ini V0 kuadrat sin kuadrat theta per G-nya tinggal 1 ya, 2 kali G 2G. Oke, ini Y max, maka Y max sama dengan, supaya bisa dijumlahkan, kita samakan penyebutnya. Ini kita kali 2, ini kali 2. Udah sama penyebutnya, maka bisa dijumlahkan. 2 V0 kuadrat sin kuadrat theta dikurang V0 kuadrat sin kuadrat theta sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Nah, inilah rumusnya ya, Max. Nih, sama ya. Lihat di buku kalian. Nah, jadi gitu cara menurunkannya. Jadi rumus dasarnya rumus GLBB ya. Nah, selanjutnya ya, untuk mencari X max yaitu sama Y-nya sama dengan 0, kita menggunakan persamaan substitusikan. Substitusikan persamaan 3. Kita tulis Y sama V0 sin theta sama seperti yang ini tadi, yang Y max. Caranya kita substitusikan persamaan 3, memanfaatkan persamaan 3, kita kan dikali T min setengah GT kuadrat. Nah, kemudian ini 0 kan, iya 0. Kemudian V0 sin theta kali T min setengah GT kuadrat. Nah, ini pindah ruas. Yang ini kan tadinya negatif, pindah ruas menjadi positif. Setengah GT kuadrat sama dengan V0 sin theta dikali T. Kemudian T-nya ini dicoret. Nah, T kan tinggal 1. Sama dengan 2 V0 sin theta per G. Nah, kemudian kita masukkan X sama dengan V0 cos theta dikali T. Kita ganti T-nya ini, maka X sama dengan V0 cos theta. Nah, kita T-nya ini diganti ini, berarti 2 V0 sin theta per G. Kemudian X sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Kenapa kok ini bisa mendapatkan V0 kuadrat dikali sin 2 theta? Karena kita seperti di matematika ya, kan 2 cos theta dikali 2 sin theta sama dengan sin 2 theta. Jadi langsung kita rubah. Ini kan cos 2
cos theta dikali 2 sin theta gitu. Jadi ini rumusnya. Oke, beginilah menurut saya penurunan rumus-rumusnya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.